Percaya teman-teman, insya Allah, Allah bakalan benar-benar mengabulkan dan mewujudkan semua yang kamu minta, persis kayak apa yang kamu inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku, Dani Prasetyo. Gimana kabarnya semua? Semoga selalu diberikan kemudahan, keberkahan, dan kesehatan. Dikabulkan semua hajat dan keinginannya. Dibukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya. Yang sedang diuji dengan sakit, semoga segera Allah angkat semua penyakitnya. Yang belum ketemu jodoh, semoga Allah beri jodoh yang terbaik deh. Baik buat kamu, baik buat orang tuamu, dan baik buat keluarga besarmu. Amin. Mohon aminkan doa ini teman-teman, walaupun cuma sekedar dalam hati. Semoga Allah kabulkan untuk kita semua dimanapun berada. Baik yang lihat video ini ataupun enggak. Di video kali ini, aku mau sharing tentang 2 amalan yang bisa kita lakukan agar kita bisa mewujudkan semua impian-impian kita dengan mudah, memancing keajaiban-keajaiban, dan memaksa alam semesta untuk membantu kita mewujudkan impian. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dulu teman-teman, agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan banyak manfaat. 2 cara ini tuh bener-bener ampuh banget teman-teman. Bener-bener powerful. Kalau kamu meraktekin cara-cara yang aku share ini dengan sungguh-sungguh, aku yakin semua impian-impianmu, doa-doamu akan terwujud. Semua masalah-masalahmu akan beres, akan selesai. Semua hutang-hutangmu akan lunas. Kalau kamu belum ketemu jodoh, insya Allah bakalan datang dengan sendirinya jodoh terbaik buat kamu. Percaya deh, aku udah buktiin sendiri, banyak banget hal-hal ajaib dan luar biasa yang aku alamin setelah mengaplikasikan cara-cara ini teman-teman. 2 cara ini adalah metode loa dan sholat tahajud. Gabungan antara hukum tarik-menarik dan riadoh sholat tahajud ini benar-benar luar biasa ajaibnya. Aku nyebutnya loata ya teman-teman, biar gampang, yaitu loa dan tahajud. Kenapa harus 2 cara ini? Di sini aku bukan orang yang ahli tahajud, bukan orang yang ahli agama, apalagi ustadz gitu ya. Bukan juga orang yang rutin banget ngamalin sholat malam tahajud. Aku cuma mau berbagi ke kalian semua berdasarkan pengalaman aku. Semoga ini bisa jadi solusi, bisa jadi jalan untuk mewujudkan impian-impian atau menyelesaikan persoalan. Kenapa harus tahajud? Apa nggak bisa diganti dengan amalan lain? Mungkin bisa ya teman-teman, tapi aku belum pernah tahu gimana hasilnya. Karena yang aku share ini berdasarkan pengalaman aku sendiri. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya pengalaman dari hasil riadoh versi lain, boleh deh share di kolom komentar. Kita tahu ya teman-teman, kalau amalan sholat tahajud itu adalah perintah sholat sunnah yang dianjurkan langsung oleh Allah. Kalau Allah sendiri yang nyuruh, berarti begitu dahsyat dan luar biasa banget keutamaannya. Fix ya, kita semua sepakat sampai di sini. Artinya, nggak ada lagi hal-hal yang bikin kita ragu tentang keutamaan sholat tahajud kalau kita bisa rutin ngamalinnya. Sedikit cerita, alhamdulillah berkat sholat tahajud, dulu aku bisa lulus tes seleksi PNS di tahun 2019 teman-teman. Awalnya aku sempat daftar juga di tahun 2018, tapi qadarullah masih belum berhasil. Aku nyoba lagi buat ikutan tes di tahun 2019, tapi ikhtiarnya lebih dibanyakin riadoh sholat malam tahajud. Alhamdulillah pas di tahun 2019 aku lulus seleksi PNS. Yang bikin aku ngerasa terharu banget itu teman-teman, karena di tahun 2019 itu bertepatan dengan wabah musibah COVID 2019, di mana hampir semua sektor diuji, bukan cuma kesehatan, tapi juga ekonomi, bisnis, perusahaan. Termasuk perusahaan yang aku kerja dulu juga kena dampaknya. Jadi, kita tuh sebagai karyawan harus rela gajinya dipotong demi keberlangsungan. Aku nggak nyalahin perusahaan sih, teman-teman. Karena pada saat itu kondisinya memang serba sulit.
Dan alhamdulillah luar biasanya di saat masa-masa sulit kayak gitu, Allah ngasih aku keberkahan dengan memberikan kelulusan. Allah benar-benar ngabulin doa-doaku di saat dan waktu yang tepat. Kembali lagi ke loata ya teman-teman, atau loa dan tahajud. Kenapa harus loa juga? Buat yang belum tahu, loa itu apa, bagaimana konsepnya, dan seperti apa metodenya, kalian bisa lihat video-video aku yang lain yang bahas tentang loa. Aku udah buat lengkap banget teman-teman. Jadi, loa adalah the law of attraction atau hukum tarik-menarik, di mana pikiran kita akan mempengaruhi dan menarik hal-hal serupa ke dalam kehidupan kita. Pikiran kita yang positif akan menarik hal-hal positif juga ke dalam kehidupan yang nyata. Karena hampir setiap apa yang kita mau lakukan itu pasti berawal dari sebuah pikiran, teman-teman. Kalau kita berpikir kita bisa mengerjakan sesuatu, maka pasti akan bisa melakukannya. Tapi kalau belum apa-apa kita udah ngomong nggak bisa, maka yang terjadi juga sama. Kita akan benar-benar nggak bisa. Karena kita udah membatasi pikiran kita untuk berpikir secara luas. Kalau kita berpikir kita akan berlimpah, kita akan sukses, maka yang terjadi pada diri kita adalah keberlimpahan dan kesuksesan, teman-teman. Karena pola pikir kita akan membentuk perilaku, perilaku akan membentuk karakter kita, membentuk habit dan kebiasaan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dalam loa ada bagian yang sangat penting dan menjadi kunci, teman-teman. Selain teknik seperti scripting, afirmasi, kemudian visualisasi, apa itu? Yaitu letting go. Letting go adalah melepaskan atau memasrahkan hasil dari doa-doa kita. Impian-impian kita pasrahin semuanya sama Allah. Jadi, metode loata ini adalah gabungan antara hukum tarik-menarik dengan mengoptimalkan kekuatan pikiran dan alam bawah sadar kita untuk fokus pada hal-hal yang mau kita capai. Mungkin kesuksesan, kekayaan, jodoh, dan lain-lain. Kemudian kita riadohi, kita tirakati dengan sholat malam tahajud di sepertiga malam. Kalau kamu benar-benar meraktekin dengan sungguh-sungguh metode loata ini, dengan keyakinan yang kuat, percaya sama saya teman-teman, keajaiban akan benar-benar terjadi dalam hidupmu. Nggak akan ada lagi hijab atau penghalang antara kamu dan impianmu. Bahkan mungkin bukan cuman keinginanmu yang dikabulkan, tapi juga diberikan yang terbaik dan keberkahan tentunya. Terus gimana caranya praktek loata? Caranya gampang banget teman-teman dan sederhana. Ikuti langkah-langkahnya ya. Sekarang kamu siapin pulpen dan spidol. Terus siapin juga kertas 1 lembar. Yuk aku kasih waktu buat kamu nyiapin pulpen dan kertas. Sudah? Kalau sudah, sekarang tulis keinginanmu, impian kamu atau hal-hal yang mau kamu capai. Tulis dengan tulisan yang jelas, misal nikah tahun depan atau punya rumah tahun depan gitu. Setelah itu, tempel di tempat yang sering kamu lewati supaya bisa sering kebaca. Kemudian, baca berulang-ulang dan masukkan ke dalam pikiran dan hatimu. Baca dan rasakan kalau impianmu itu mudah dan kamu pasti bisa mencapainya. Setelah itu, visualisasikan teman-teman. Bayangkan kalau kamu ada di posisi sudah mencapai impianmu. Rasakan betul-betul emosinya. Rasakan betapa bahagianya dan bersyukurnya kamu bisa mencapai itu. Visualisasi adalah menggambarkan atau membayangkan tujuan kita. Beda ya dengan menghayal. Visualisasi dan menghayal adalah bagian dari imajinasi. Kalau menghayal, kita membayangkan hal-hal yang gak realistis. Misal kamu pengen jadi anime, pengen jadi Superman, pengen jadi Putri Duyung, dan lain-lain. Pokoknya gak realistis lah. Kalau visualisasi itu gambaran yang terarah dan realistis untuk mewujudkan impian kita.
Kemudian setelah itu sebelum tidur malam, kamu baca lagi scripting yang udah kamu tulis dan tempel tadi teman-teman. Kamu ulang-ulangi dan rasakan emosinya. Kemudian visualisasikan, kemudian kamu tambahkan kalimat atau sugesti dalam hatimu. Kalau kamu mau bangun di sepertiga malam, mau sholat tahajud dengan niat menirakati atau meriadohi impianmu. Kamu yakinkan dan niatkan dalam hati kamu betul-betul kalau kamu pasti bakalan bangun nanti di sepertiga malam. Percaya deh teman-teman, nanti tepat di sepertiga malam, kamu bakalan terbangun. Seolah-olah kayak ada yang ngebangunin gitu, ada yang ngingetin gitu. Padahal nggak ada siapa-siapa dan nggak ada yang bangunin kamu. Kalau udah bangun, kemudian lanjutkan dengan sholat tahajud sebagaimana tuntunan sholat sunnah tahajud ya. Dan pada saat berdoa, kamu sampaikan lagi permohonan yang kamu tulis tadi. Rasakan kalau itu mudah dicapai. Kemudian lepaskan dan pasrahkan sama Allah. Biar Allah yang ngatur. Yakini kalau doamu, impianmu pasti bakal dikabulkan. Percaya teman-teman, insya Allah Allah bakalan benar-benar mengabulkan dan mewujudkan semua yang kamu minta persis kayak apa yang kamu inginkan. Cara ini benar-benar ampuh, benar-benar powerful teman-teman. Kalau kamu benar-benar meraktekin cara yang aku share ini dengan sungguh-sungguh, nggak akan ada lagi hijab atau penghalang antara kamu dan impianmu deh. Bahkan mungkin bukan cuma sekedar dikabulkan, tapi diberikan hal yang terbaik walaupun itu nggak kamu minta. Karena Allah tahu apa yang kamu butuhkan, bukan sekedar apa yang kamu inginkan. Nah, jadi itu tadi dua cara yang atau dua amalan yang menurut aku kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh bisa dengan mudah atau bisa dengan cepat membuat semua impian dan harapan kita terwujud berdasarkan pengalaman aku. Sampai di sini dulu teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.